Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Parman Suparman, ST MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Nah, di sini kami atau tim kami mendapatkan tugas yaitu membahas tentang Trello. Ya, sedikit kita ketahui ya, Trello adalah salah satu tools untuk project management. Jadi untuk membantu memanage suatu project yang dikerjakan oleh suatu tim. Di sini kami mengambil studi kasus yaitu website development. Di sini saya Rahmadi sebagai project manager, terus rekan saya Hilman Septian sebagai sistem analis, Rozet sebagai front end developer, dan Andre El Mustanizar sebagai back end developer. Ini adalah website Trello. Kita bisa mengunduh website Trello ini melalui website alamat trello.com. Nah, di sini akan membuat akun. Sekarang kita masukkan alamat email kita ya. Nah, di sini ada dapat verifikasi Google, apakah benar yang kita masukkan ini. Oke, sebentar saya konfirmasi kunci. Oke, di sini email saya sudah masuk ya. Nah, di sini ada tampilan seperti ini ya. Di sini ada create your account. Kita pilih yang create your account. Oke, setelah kita login melalui Gmail kita, di sini ada tampilan Trello seperti ini. Nah, di sini kita akan mengetik nama tim kita ya. Contoh nama timnya Kapten Oleng. Terus di sini ada choose your team type. Di sini ada beberapa pilihan tipe engineering IT, education, operation, human resource, sales, CRM, marketing, small business atau other nih. Oke, di sini saya akan pilih engineering IT ya. Untuk add your team members, nah di sini ada beberapa tim saya. Di sini saya akan masukkan alamat email dari rekan-rekan atau tim saya. Andre ELM 01 @gmail.com. Terus oke, setelah memasukkan alamat email rekan saya dan kita klik continue, akan tampil halaman seperti ini ya. Di sini langsung kita klik let's go. Nah, di sini tampak setelah kita masuk ke dashboardnya seperti ini tampilannya. Selanjutnya setelah kita masukkan alamat emailnya, alamat email rekan-rekan kita. Nah, di sini kita pilih yang ini, nomor 2, add about to your team. Oke. Ini adalah tampilan template dari engineering IT-nya. Nah, di sini kita banyak pilihan ya, ada template Kanban, template Agile, Sprint, Site Reliability. Nah, ini adalah template yang telah kita buat atau kita pilih. Nah, selanjutnya setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya Hilman selaku sistem analis. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai sistem analis. Langsung saja untuk menjelaskan yang pertama. Nah, saya sudah contohnya sudah meeting dengan klien dan klien tersebut menginginkan beberapa fitur di dalam webnya, yaitu tentang web untuk warga. Di dalam web tersebut mereka menginginkan yang pertama itu ada menjelaskan tentang warga. Yang kedua, di dalam tampilan desainnya tersebut ada Google Map. Yang ketiga, ada tampilan di atas ada slider, dan kemudian ada kegiatan. Kegiatan itu adalah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga. Setelah kegiatan ada informasi untuk memberikan informasi kepada warga. Selanjutnya ada kontak. Kontak di sini adalah kontak pengurus. Selanjutnya ini adalah dokumen. Dokumen ini terdiri dari data kependudukan dan lain-lain. Nah, dari meeting dengan kalian mungkin terdapat 7 poin ini. Selanjutnya ada di to do. Di dalam to do ini akan menjelaskan rangkaian-rangkaian yang akan dikerjakan terlebih dahulu oleh front end.
Nah, di dalam front end ini terdiri satu ada slider, dan yang kedua ada tentang, yang ketiga itu ada pengurus, yang keempat ada dokumen, yang kelima ada kegiatan, yang keenam ada informasi, tujuh ada kontak. Nah, dari 7 poin ini adalah urutan tugas pada front end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyad Abdirdianto, tergabung dalam tim membahas tentang tool pada aplikasi Trello yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Hilman. Setelah saya melihat dari tim analis dari saudara Hilman, kita bisa melihat di sini di user requirement-nya ya. Sini kan terdiri dari slider yang pertama, terus kedua tentang, ini pengurus, keempatnya dokumen, kegiatan, informasi, dan kontak. Ya, di sini kita akan mengupload rekrutmen tadi dengan cara kita klik ini add an attachment, terus ke komputer. Nah, kita upload slide. Nah, di sini udah terupload ya. Selanjutnya upload tentang, seperti kayak yang tadi pertama. Kita klik komputer, klik lagi komputer yang tadi, kita lihat di sini di to do. Untuk yang ketiganya itu kita akan upload pengurus. Selanjutnya yaitu kegiatan. Setelah kegiatan, kita upload informasi. Informasi terupload. Selanjutnya yaitu kontak. Di sini saya akan menambahkan satu desain lagi ya, yaitu footer. Seperti biasa, tadi klik komputer, kita cari ini footer. Dan semua request dari tim analis sudah saya upload semua. Selanjutnya kita ke doing di sini. Setelah kita selesai mengupload semua request dari tim analis, backend atau pengkodingan. Untuk backend selanjutnya akan dikerjakan oleh tim selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre. Di project ini saya sebagai backend. Nah, di sini di lembar kerja ini sudah ada beberapa petunjuk. Yang pertama adalah user requirement yang dibawakan oleh saudara Hilman tadi, yaitu customer atau klien meminta di website itu ada profile atau tentang, juga ada Google Map menunjukkan lokasi, kemudian di website ingin ada slider, kemudian ada kegiatan warga, informasi, kemudian kontak, dan dokumen-dokumen kependudukan. Kemudian di sini ada doing. Nah, doing ini adalah pesan dari front end. Di sini ada pesan setelah selesai mengupload semua request dari tim analis, selanjutnya back end atau masuk ke proses pengkodingan. Nah, di sini kita buka bagian front end. Di sini ada beberapa desain yang sudah dibuat oleh Mas Rozet tadi. Nah, ini yang pertama adalah sesuai dengan user requirement adalah slider.
Kita lihat slider desainnya seperti apa. Nah, di sini didominasi dengan warna biru. Jadi nanti kita buat websitenya warna biru dominannya. Kemudian setelah slider ada tentang kami. Nah, di sini tadi ada request menerangkan about atau tentang kami. Kemudian ada Google Map juga di situ. Kemudian ada jumlah warga, menghitung. Kemudian jumlah warga laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian masuk ke bagian pengurus. Di sini adalah desain dari bagian pengurus. Jadi ada foto, ada nama, ada jabatan. Selanjutnya adalah kegiatan warga. Kalau dilihat dari desain, di sini ada foto, kemudian ada judul kegiatan, kemudian ada keterangan singkat. Nanti kita buat bagian kegiatan warga ini. Kemudian masuk ke informasi. Nah, di sini kalau dilihat desainnya ada foto juga. Kemudian lingkungan hijau membuat hidup lebih sehat. Ini adalah judul dari informasi. Kemudian ada di situ ada button, itu untuk informasinya. Kemudian masuk ke fitur kontak. Nah, di sini ada form. Yang pertama adalah name, kemudian email, kemudian pesannya apa. Nanti kita buat. Yang terakhir adalah button kirim. Nanti kita buat desainnya. Yang terakhir adalah footer. Di sini ada link Facebook, ada Instagram, kemudian nomor telepon, email, dan copyrightnya, dan satu buah button untuk scrolling ke top. Baik, itu desain yang dibuat front end. Langsung saja kita masuk ke bagian pengkodingan. Saya menggunakan Visual Studio Code. Ini adalah aplikasinya. Kemudian saya sudah melakukan pengkodingan dan berikut adalah hasilnya. Saya berikan contoh dari coding yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada navbar, kemudian ada slidernya tadi, kemudian about, dan selanjutnya. Langsung saja kita running bagaimana hasil output dari backend yang sudah dibuat. Nah, ini adalah website yang sudah jadi setelah proses pengkodingan. Di sini ada slider yang sesuai yang diminta dari to-do-nya. Ada slider, kemudian masuk ke bawah ada tentang kami dan Google Map. Jadi ini adalah real time dari lokasi dari tempat tinggal warga. Kemudian ada keterangan singkat, kemudian sesuai dengan desain ada penghitungan warga, ada jumlah warganya, laki-laki dan perempuan. Kemudian masuk ke bagian pengurus. Nah, ini sudah sesuai, ada foto, ada nama pengurus, ada jabatan dari pengurusnya. Nah, sesuai dengan permintaan user requirement, ada dokumen. Di sini adalah dokumen, yaitu keterangan singkat. Misalnya surat keterangan domisili, di sini ada keterangannya. Kemudian masuk ke kegiatan warga. Dan di sini sesuai dengan user requirement ada foto, kemudian ada title, ada deskripsi singkat. Dan selanjutnya adalah informasi. Nah, di informasi ini adalah fitur artikel. Nah, ini adalah kontak yang diminta oleh designer atau front end sesuai dengan ini. Di sini ada name, email, message, dan button send message. Nah, di sini sudah sesuai. Kemudian yang terakhir adalah footer sesuai yang diminta oleh front end, yaitu Mas Roset tadi. Ini adalah website setelah pengkodingan. Jadi itulah tugas backend. Setelah backend selesai mengcoding, kita masukkan ke doing atau catatan. Backend sudah selesai dibuat oleh Andre. Jadi nanti tim lain, misalnya sistem analis, front end itu bisa melihat catatan ini. Jadi begitulah rule dari backendnya. Dan di sini ada done. Di sini pun kita bisa masukkan project telah selesai. Kita save. Nah, di sini ada description-nya. Jadi seperti itulah penggunaan tim manajemen, yaitu Trello. Jadi di situ ada bisa kita masukkan user requirement, kemudian to do, apa-apa ya saja yang
harus dikerjakan, kemudian front end-nya harus ngerjain ini, back end-nya harus mengerjakan ini. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.